tindak kejahatan semakin merajalela. Trik baru polisi Indonesia untuk mengatasi kemacetan. Balap sepeda semakin menantang. Selengkapnya di reportase. Yang pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Siang Pak, siang. Yang di kantor, yang di jalan. Cie. Yang di nonton. Cie. Ini namanya pelan-pelan. Ini baca ini acara reportase, tau gak lo? Lu nggak ngeliat? Baiklah, pemirsa di rumah, masih bersama saya, host paling gagap sedunia. Berita pertama dibacakan oleh saya sendiri. Tindak kriminal semakin merajalela. Tekanan ekonomi menyebabkan orang semakin nekat. Tidak peduli waktu, orang bisa melakukan kejahatan bahkan di siang hari. Bahaya banget. Seperti yang terjadi di negara Ada wibawanya dong. patung retak. Namanya juga acara reportase. Kalau nggak repot ya bukan reportase dong. Cuma kalau Bapak ngomong begini kan saya lama-lama kurang nastar nih. Lu nggak pernah acara lebaran. Semakin maraknya aksi kriminalitas yang terjadi saat ini membuat kita harus semakin waspada. Karena sekalipun sudah banyak yang tertangkap, namun tidak membuat mereka jera. Semakin korban ketakutan, mereka semakin senang. Tapi apa jadinya kalau korbannya berani melawan ya? Nih, coba kita lihat. Ada dua pengendara motor yang mengikuti sebuah mobil hitam. Loh, kok muter balik lagi sih? Wah, bahaya nih. Waduh, yang punya mobil nggak sadar lagi. Mbak, hati-hati mbak. Ya ampun, jambret ternyata. Si mbak nggak terima tuh tasnya diambil. Wah, apes tuh jambret. Iya, hajar terus mbak. Jangan mau kalah. Wah, nyungsep dah jambretnya. Kita memang perlu selalu waspada pemirsa. Karena kita nggak pernah tahu orang yang ada di dekat kita punya niat baik atau nggak baik sama kita. Seperti yang satu ini, seorang perempuan terlihat sedang berjalan sendirian nih. Kemudian lewatlah pengendara motor yang dengan santai memarkirkan motornya. Lumayanlah ada temennya. Tapi kok masnya narik-narik tas mbaknya sih? Wah, jambret ternyata. Kirain orang baik. Tapi ada yang aneh pemirsa. Kita lihat sekali lagi. Lah, tapi kok motornya ditinggal sih Mas Jambret? Aduh, jambretnya pelupa ternyata. Untung mbak korban cerdas nih. Si jambret dikerjain balik. Nah loh, Mas Jambret, diambil kan motornya? Repot kan? Tetap waspada ya pemirsa, karena tindak kejahatan selalu mengintai kita. Buat para jambret di luar sana, coba mikir-mikir lagi deh kalau mau bikin repot orang. Gak mau kan ketiban apes kayak jambret-jambret ini?
videonya. Iya, kalau nyari istri yang model begitu, salah sedikit, ya kan, peletak. Bohong dikit, peletak. Seminggu kawis gitu. Bang, tapi ngomong-ngomong, tadi sama bini abang nih galakan mana? Bini gue mah orangnya kalau lagi marah tuh diam. Oh dia. Tahu-tahu pintu hilang. Dikit diam-diam, tahu-tahu lemari hilang. Pokoknya apaan aja tuh serba hilang. Begitu gue lihat tinggal kebon doang. Tapi itu maling yang kurang ini apa namanya, kurang tahu tata cara. Jadi seorang maling yang gitu. Ada caranya emang? Wah ada. Kalau mau menjadi seorang maling yang profesional itu ada tipnya. Tuh dengerin tuh. Ini pasti berguna nih, kali ini berguna nih. Ya, nggak mungkin enggak nih. Dari tadi udah nggak berguna nih, ini berguna nih. Kagak juga sih. Kalau mau jadi maling itu, yang profesional itu ada 3 semboyan. Gaya lu, jeruan risol. Pertama-tama, Iya. menjadi seorang maling yang profesional itu harus banyak memberikan senyum. Jadi kalau mau balik, Jadi begitu kita mau maling, ada tuan rumahnya, kita senyum. Cih, manis banget senyumannya. Yang kedua, korban itu harus kita tegur. Jadi begitu kita datang, ada yang punya rumah, kita tegur. Oh, disapa. Disapa. Oh, gitu. Selamat malam tante. Biar ngerasa dekat kali bang. Biar kita itu dekat antara maling dengan yang punya rumah. Tuh dengerin, biar dekat. Iya, bener. Ntar kalau kita ketemu tuan rumah, kita nggak tegur, nanti kita disangka maling yang sombong. Iya bener. Yang ketiga, paling penting adalah kita harus menyapanya. Dengan salam. Dengan salam. Mantap. Selamat malam om. Oh gitu. Permisi om ya, dompetnya saya mau ambil nih. Ini maling yang mewakilkan budaya Indonesia. Malam om, izinkan saya untuk mengambil tipnya. Mengambil tipinya. Oh iya. Itu pun kalau om mengizinkan. Oh iya. Semua perempuan pasti ingin terlihat cantik dan awet muda dong. Banyak cara dilakukan biar wajah selalu terlihat celing. Mulai dari perawatan wajah yang standar sampai operasi plastik. Biayanya dari puluhan ribu rupiah hingga puluhan juta. Pengen cantik aja kok mahal banget ya. Nah, tahu hebohnya perempuan biar bisa terlihat cantik? Bikin seorang perempuan, sebut saja namanya Meong. Perempuan lulusan SMA ini nekat jadi dokter palsu. Bu dokter palsu ini menjanjikan pasiennya lebih cantik dan awet muda. Modalnya alat-alat ala dokter, obat-obatan dan vitamin, informasi dari internet, dan promosi dari mulut ke mulut. Wah, kok kayak tukang obat di pasar sih? Tempat prakteknya bukan di klinik kecantikan atau di rumah sakit loh, tapi di WC umum sebuah mall dan pinggir jalan. Ya ampun! Akibatnya udah tahu dong, cantik nggak didapat, malah sakit karena malfungsi organ tubuh setelah operasi. Gara-gara komplain dari para korban inilah, si dokter Meong berhasil ditangkap polisi. Repot Tasya kita kali ini akan membahas tentang masalah polisi. Mantep nih, temanya nih mantep nih. Iya dong. Kayaknya lebih berbobot ya bang. Iya, ini tentang masalah polisi. Oh iya benar-benar. Dulu gue pernah mau menjadi seorang polisi. Ketika tes kesehatan, gue lulus. Wih,
EQ, gue lulus. Wih, mantap. Gue nggak gagal jadi polisi. Loh, kenapa bang? Gue mau jadi polwan. Awal Februari 2015 lalu, menurut sebuah penelitian, Jakarta ditetapkan menjadi salah satu kota termacet di dunia. Dan masalah kemacetan di Indonesia ini tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga mulai merambah sampai ke kota-kota lain di Indonesia. Namun kepolisian Indonesia punya solusi jitu untuk mengatasi kemacetan ini. Untuk menghibur masyarakat dan biar nggak stres selama bertugas, para anggota Polantas ini bekerja sambil menari-nari diiringi musik. Katanya sih biar rileks. Joget dangdut di saat mengatur lalu lintas pun nggak masalah. Kalau menjalankan tugas dengan semangat dan ceria, pasti hasilnya lebih bagus kan? Seperti Pak Polisi yang satu ini, nggak peduli jalanan yang macet, jogetnya makin lama makin tokcer. Loh, malah joget bareng-bareng sih Bapak. Asik. Jalanan yang penuh dengan kendaraan jadi lebih ceria dan seru nih. Gimana nggak seru? Lawong para pengendara malah berhenti buat nonton. Ada dangdutan di tengah jalan dan dansernya Pak Polisi. Goyang terus Pak. Kira-kira kalau joget kayak gini, inspirasinya dari siapa ya? Dari Nasar? Dari Roma Irama? Apa jangan-jangan dari Cita-Cita nih ya? Kalau lihat Pak Polisi joget-joget gini, bisa-bisa fans Bapak Polisi makin banyak loh. Kayak yang itu tuh. Hati-hati, repot loh Pak kalau banyak fansnya. Tapi nggak apa-apa lah, kan demi kebaikan bersama. Masyarakat pengguna jalan jadi terhibur. Banyak yang senang melihat Pak Polisi bertugas sambil ketawa-ketawa. Pak Polisi juga senang, para pengendara jadi nurut sama Pak Polisi. Terima kasih Pak Polisi. Kalau kita bicara masalah kerikil, gue punya pantun. Ih, cakep. Malam minggu nonton badut. Badut lucu, main gangsing. Ajis dulu, perutnya gendut. Iya. Tapi lihat lu. Tapi lu lihat gue sekarang langsing. Langsung. Lu jangan belaga-belaga pantun lu bang. Depan lu ada jawara pantun ini. Gua ada pantun buat lu nih. Ayo. Badut lucu main gasing. Main gundu di depan toko. Wow. Perut lu jangan belaga langsing. Perut tebel gitu mirip batako. Gue balas pantun lu, walaupun lu si raja pantun. Jalan kaki ke jalan panjang. Ketangkep polisi karena bawa parang. Mantep banget. Begitulah Ajis sekarang. Udah uang dikit, mata keranjang. Polisi adalah abdi masyarakat yang harus siap melindungi setiap saat. Karena itu, seorang polisi haruslah sehat dan gagah, sehingga mereka bisa gesit saat menjalankan tugasnya. Sayangnya banyak nih bapak-bapak polisi kita yang perutnya mulai gendut. Aduh, gimana mau ngejar penjahat kalau perutnya gendut, Pak? Malah ntar diketawain sama penjahatnya. Jadi repot kan? Makanya kepolisian Kediri mengadakan olahraga bersama untuk bapak polisi yang gendut biar jadi langsing kembali. Jadi bisa melakukan tugasnya dengan baik. 1, 2, 3. Ayo semangat Pak, jangan putus asa ya.
Kalau perutnya udah pada kotak-kotak, kan bisa nyaingin bintang film ntar. Semua yang dilakukan oleh para bapak polisi ini adalah demi melayani dan melindungi masyarakat. Polisi yang sehat, masyarakat juga aman. Pemirsa, itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para polisi untuk mengurangi ketegangannya. Wah, tegang apaan sih, Bang? Ketegangan dalam bekerja. Pikiran lu sih Ya lagi kan. kotor aja. Dia ngomong tegang-tegang, nggak tahu. Makanya jangan ngomong tuh ngejelasin yang benar. Kita juga ngerti jadinya. Emang lu nggak paham kalau gue jelasin? Gue tuh ngomong sedikit tapi padat, tahu gak? Ya cuma artinya kan bisa jadi nangkepnya konotasinya negatif. Tergantung pikiran lu dong. So tahu kalau ngomong so tinggi-tinggi. Lahir lu di atas beca. Mantap. Kembali lagi di reportase. Masih bersama saya, Ajis Gagap. Pemirsa, Iya, Bang. berita berikutnya datang dari dunia olahraga. Wow, mantap nih. Sebagaimana kita ketahui, olahraga es krim. Ekstrim atau juga disebut dengan uji nyali sekarang semakin banyak dinikmati. Enggak, olahraga uji nyali tuh olahraga sama setan begitu. Enggak kuat, enggak kuat. Kalau uji nyali itu milik tangga. Ini beda. Kelihatannya doang. Susah juga nih, mahasiswa satu nih. Makanya kalau kuliah jangan pagi-pagi. Emang kenapa, Bang? Macet. Ini Dengar ini. Ini olahraga yang memacu adrenalin. Mantap. Lu tahu gak adrenalin? Enggak tahu, Abang pasti tahu nih, dia pasti tahu nih. Itu tetangga gua. Anaknya Haji Ucu. Nih, lu tahu gak yang namanya memacu adrenalin? Iya. Seperti terjun payung. Wah, mantap. Terjun payung. Terjun payung. Juga bunga jumping. Diam. Bentar. Apaan tadi? Bunga jumping. Bungee jumping. Hah? Bungee jumping. Bungee jumping. Iya. Bungee jumping. Kayak terus lagi yang mengandalkan adrenalin itu skateboard. Tahu tuh dong, skateboard tahu nih pasti nih. Nih, Yang gimana, Bang? Cakep dipraktek. skateboard nih. Set. Sekali-sekalinya nih paling dulu ini doang. Ya kan? Iya. Lu tahu kenapa gue bener? Kenapa, Bang? Kebetulan. Berkembangnya tren ini seiring juga dengan berkembangnya gaya hidup orang yang memakai sepeda. Ada yang bergaya dengan sepeda lipat, sepeda fiksi, BMX. Tetapi ada juga yang suka dengan sepeda ekstrim, kayak cross country, freestyle, dan juga downhill. Banyak orang menjalani sepeda ekstrim ini karena ingin menyalurkan hobi. Nih, sekarang kita lihat salah satu ketangkasan mengendarai sepeda yang katanya nggak kalah ekstrim. Kemungkinan sih karena pengen gaya. Abisnya agak unik dan repot, pemirsa. Satu, dua, tiga. Waduh, malah nyungsep tuh. Kasian, baru jalan udah nyebut aja. Kayaknya masih yang satu ini terlalu nyantai. Saking nyantainya,
Nyemplung deh. Ya ampun mas, baru juga mulai mas. Kalau yang ini si pantang menyerah. Percobaan pertama, ya, jatuh deh. Percobaan kedua, lancar, ya nyemplung deh. Repot ya mas. Ada yang badannya miring-miring. Repot banget deh gayanya. Ya basah deh. Nah, coba kita lihat bapak berkaos biru ini. Kira-kira bakal berhasil nggak ya? Ayo. Iya. Waduh. Ya sih, nggak kecebur. Tapi si bapak malah nyangkut di papan. Aduh, nggak kebayang deh rasanya. Jatuh bangun aku mengejar. Bersepeda di atas papan memang bikin repot ya pemirsa. Nggak semudah yang kita kira ya. Jatuh lagi, dan lagi. Padahal udah bener deh goesnya. Nih kita lihat anak yang satu ini. 1, 2, 3, mulai. Ayo semangat ya. Pantang mundur sebelum nyebur. Goes terus sepedanya. Yeay, berhasil. Hore. Ekstrimnya ini permainan, udah cuma lewati 9 papan, nggak pakai pengaman lagi. Gimana kalau mainnya di kolam buaya ya? Nggak penting siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting semua happy. Tolong minta lautan, tak sanggup diriku, sungguh tak sanggup. Sekarang ada yang sepedaan tapi nggak pakai papan. Kayak gini nih. Wah, awalnya lancar nih. Habis ini ngapain ya? Ya, loh. Kok rodanya copot? Ya ampun mas, itu kok roda sepedanya jalan-jalan sendiri. Makanya naik sepeda kebanyakan gaya sih. Kalau memang sepedanya nggak bener, jangan coba-coba deh maksa buat naik. Bukannya sampai tujuan, malah sampainya ke rumah sakit. Tuh, kayak tadi, itu namanya olahraga yang paling murah. Olahraga ekstrim yang paling murah dan tidak memakan biaya mahal. Yang penting punya keberanian dan mempunyai rasa malu. Kayak yang terakhir kan tadi kan, sampai hari ini itu masih di rumah sakit tuh. Masih pakai kain aja kan. Iya. Beli celana di Pasar Senen. Nah, itu. Nggak apa-apa ya. Cakep. Oke, siap ya? Siap. Beli celana di Pasar Senen. Belinya pakai duit 50.000. Biar selalu tambah keren. Nonton reportase selalu. Sebentar. 4 kali. Ada yang bau nih. Baiklah. Baiklah pemirsa, reportase terakhir untuk Anda hari ini. Saya host paling gagap sedunia, Ajis Gagap. Mohon diri dan mohon pulang dulu ya. Dan